Manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas mengatakan, timnya hanya butuh konsistensi agar mendulang poin demi poin kemenangan di sisa laga putaran kedua ini. Misi tim Arema FC guna beranjak keluar dari zona degradasi Liga 1 musim 2023-2024, terus digenjot dengan sesi latihan yang sudah dimulai sejak pekan lalu. Sejumlah pemain sudah mengikuti sesi latihan baik pematangan strategi taktik hingga fisik, yang dipandu pelatih Fernando Valente. Manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas mengatakan, timnya hanya butuh konsistensi agar mendulang poin demi poin kemenangan di sisa laga putaran kedua ini. Ini sudah jadi evaluasi, kemarin dan saya pun menginginkan semua pemain dapat bermain dengan konsisten agar selalu mencetak kemenangan, ujarnya, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Wibi menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penampilan Arema FC tidak konsisten, seperti, kondisi pemain yang bermain home base di Bali usai latihan di Malang. Setelah dari Bali, lalu terbang lagi ke daerah lain untuk menjalani pertandingan away, di mana kita home base-nya di Bali, kita hanya berharap para pemain dapat konsisten menjaga kebugaran, kalau ditunjuk pelatih sudah siap, terangnya. Wibi berharap, adanya jeda kompetisi serta libur awal tahun menjadi pelecut semangat baru bagi para penggawa Singoedan, dan menjadi momentum kebangkitan bagi timnya. Dengan sisa 11 laga, kita harus bisa mendulang 19 poin dan bisa all out untuk memenangkan setiap pertandingan di home maupun away, pungkasnya. Sementara itu, Arema FC meraih kemenangan telak 10-1 di laga persahabatan, menghadapi Persikoba Batu di Stadion Gajayana Malang pada Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2023. Laga persahabatan ini merupakan serangkaian program latihan tim Arema FC, sebagai persiapan sebelum berlaga kembali di kompetisi Liga 1. Dalam uji coba tersebut, anak asuh Fernando Valente ini bermain cukup mendominasi di sepanjang laga. Pada babak pertama saja, Arema FC unggul telak 6-1, masing-masing gol diciptakan oleh Bres Dedik Setiawan dan Gilbert Alvarez, serta satu gol lagi dicetak melalui kaki Rifat Marsabesi. Kans untuk menambah keunggulan di babak pertama sebenarnya terbuka lebar, namun peluang yang dihasilkan belum bisa dikonversi menjadi gol. Di babak kedua, Arema FC kembali bermain menekan, 5 gol dicetak oleh punggawa Singoedan, salah satunya melalui brace Jonathan Arya Prawira, pemain Arema FC U20. Sedangkan gol lainnya dicetak oleh Flavio Soares dan Ginanjar Wahyu. Atas hasil tersebut pelatih Arema FC, Fernando Valente cukup puas dengan para pemainnya. Akan tetapi, hasil pertandingan tersebut bukan menjadi patokan utama yang diinginkan oleh Valente. Uji coba ini cukup bagus, hanya saja, lawan yang kami hadapi bukanlah lawan yang sepadan dengan kami, ujar Valente. Di sisi lain, ada cerita menarik dari striker Arema FC, Charles Lokolingoy, pemain berpaspor Australia itu dikenal punya kecepatan di atas rata-rata. Tak sedikit yang menganggap dia pemain paling cepat di Arema FC, baik dari tim pelatih maupun ofisial tim. Itulah sebabnya, dia lebih banyak ditempatkan sebagai winger. Charles Lokolingoy bisa mengeksploitasi pertahanan lawan dengan kecepatannya, padahal posturnya tinggi dan gempal yang dianggap tidak punya kecepatan, namun semua salah mengira. Setelah ditelusuri, Bola.com mendapatkan informasi jika pemain 26 tahun itu masa mudanya merupakan sprinter atau pelari cepat, hanya saja, sang pemain malu-malu mengakuinya. Justru agennya, Anggo Julian memberikan jawaban, betul sekali informasi itu, saya pikir, pemain asing belum ada yang sprint bisa mengalahkan Charles Lokolingoy, kata Anggo. Charles menekuni cabang olahraga atletik dan spesialis lari jarak pendek ketika di Australia. Waktu itu dia masih berusia muda, dulu bersamaan waktu awal main bola dengan sprinter itu, sambungnya. Jika melihat lebih detail teknik berlari Charles, memang ada perbedaan dengan pemain lain, dia seperti tak terlalu berusaha keras saat berlari. Selain itu, start berlarinya seperti tak perlu ancang-ancang, sehingga, rekannya kewalahan mengejar Charles. Dalam sebuah momen game internal, asisten pelatih Arema, Siswantoro mengakui kecepatan Charles. Waktu itu, Siswantoro bertugas sebagai hakim garis. Dia beberapa kali kalah start dengan Charles untuk menentukan siapa pemain terakhir di pertahanan lawan. Charles ini seperti santai kalau berlari, tapi sulit dikejar, kata mantan pelatih Persekam Metro FC itu.